Hadirin yang terhormat, selamat datang dalam sidang terbuka Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi Dr. Saudara Willy. Perkenankan saya membacakan tata tertib acara ujian promosi doktor. Hadirin dimohon untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ujian sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. Selama ujian berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruang ujian. Selama ujian berlangsung, hadirin tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Mohon hadirin dapat mengikuti acara ujian ini dengan hikmat. Acara akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang sangat saya hormati. Pada hari ini Jumat 25 April 2025, saya Ketua Sidang mewakili Ketua Senat Universitas Bina Nusantara akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi Dr. Saudara Willy. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Mohon petugas mempersilakan promovendus memasuki ruangan sidang. Sidang ujian promosi doktor Saudara Willy dengan judul disertasi Ambidexterity Firm Marketing Performance, mode bertahan dan bertumbuh di industri batik. Selama masa penyusunan disertasi dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Sasmoko MPD, MA, CIRR, IPU, ASEAN Eng, SM, IEEE sebagai promotor. Selamat sore, Prof. Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro, SEMM sebagai co-promotor 1 melalui online via Zoom. Selamat sore, Prof. Kun. Selamat sore, Prof. Hamsal. Baik. Selanjutnya, Dr. Pantri Heriati, SEMCom sebagai co-promotor 2. Selamat sore, Ibu. Nanti. Tim penguji terdiri dari Bapak Dr. Asnan Purinto, STMM sebagai penguji 1. Selamat sore, Pak Asnan. Bapak Agustinus Bandur, PhD sebagai penguji 2. Selamat sore, Pak Agustinus Bandur. Selamat sore, Prof. Dan Dr. Sri Bramantoro Abdinagoro selaku penguji 3. Selamat sore, Pak Bram. Saya persilakan promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya pada ujian sore ini. Silakan, Prof. Sas. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Hamsal.
Terima kasih juga kepada anggota tim pembimbing dan tim penguji dan hadirin yang kami hormati. Ketua dan penguji yang terhormat, berikut biografi singkat Promovendus. Nama Willy Sendrik, STMM MBA, anak kedua dari, ini panjang ya, agak tak singkat gitu ya. Anak kedua dari dua bersaudara dari orang tua Bapak Chin Chang Eng dan Ibu Joy Ais Lian. Ada hadir? Selamat. Kenapa Bapak Ibu kok duduknya berpisah? Kasihan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin beliau ini teman saya juga, senior kita. Mungkin ditemani salah satu. Iya. Kan suami istri nggak boleh dipisahkan oleh ujian doktor kan. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Perjalanan akademis Promovendus dimulai dengan meraih gelar sarjana di bidang teknik kimia dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Semangat belajarnya terus membara, kemudian mengambil gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama Bandung. Kemudian Promovendus memperluas wawasan global, meraih gelar MBA dari University Canada West di British Columbia, Kanada. Kemudian Promovendus juga memiliki sertifikasi profesional berskala internasional dalam project management. Pengalaman kerja sangat beragam. Pernah menjadi wakil kepala sekolah di SMA Bintang Mulia, dosen luar biasa di jurusan teknik kimia di Universitas Katolik Parahyangan, dan juga pernah bekerja di BCA, Bank Sentral Asia, di Bandung, dan di kantor pusat Jakarta. Nah, selanjutnya Promovendus mengembangkan karir di area manajemen secara global di industri kesehatan Kanada sebagai Human Resources and Scheduling Coordinator di Affinity Senior Services semenjak 2021. Saat ini Promovendus juga diberikan kepercayaan oleh otoritas kesehatan di Kanada di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Kesehatan Kanada, khususnya area Greater Vancouver. Sumbangan Promovendus di ranah penelitian menyumbangkan karya tulis, ada beberapa gitu ya, di jurnal e-business and e-government studies dan seterusnya. Saudara Willy, Ya, Prof. sebentar lagi saudara akan menyampaikan dan mempertahankan disertasi yang saudara kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak ujian proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan sekarang saatnya ujian promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai salah satu pertanggungan jawab akademik Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Selanjutnya kami serahkan Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini
serta kelayakan promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Bina Nusantara University. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Prof. Sas selaku promotor. Saudara promovendus, tim promotor telah menyatakan bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan draft disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Untuk itu saya persilakan promovendus menyampaikan disertasi secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit ya. 10 menit nanti diatur ya. Nanti timekeeper ada di sebelah kiri ya, di depan ya. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih dan selamat sore untuk yang terhormat Ketua Penguji, yang terhormat tim promotor dan juga tim penguji, juga para tamu undangan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan disertasi saya yang berjudul Ambidexterity for Marketing Performance, Mode Bertahan dan Bertumbuh di Industri Batik. Sebelum berbicara tentang batik, mari kita lihat profil industri di Indonesia itu sendiri. Berbicara tentang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan sektor industri terbesar yang mengabsorb 99% sektor industri yang ada di Indonesia dan 97% tenaga kerja di Indonesia. Dari berbagai jenis UMKM yang ada, maka salah satu industri yang juga cukup dilirik oleh pemerintah adalah industri kreatif, yang mana menyumbangkan PDB di 2023 sebesar 1.414 triliun rupiah, dengan subsektor unggulannya adalah kriya, kuliner, dan fashion, yang menyumbang 76% PDB ekonomi kreatif, dan memberikan pertumbuhan serapan tenaga kerja di 2023 sebesar 24,3 juta. Lalu dari berbagai macam subsektor ini, mengapa industri batik yang harus diambil? Di Indonesia, batik merupakan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Dari total 2.921 unit usaha pada saat penelitian ini dilakukan, mayoritas berada di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, Jawa Barat. Berikut ini adalah definisi batik menurut UNESCO itu sendiri, dan berdasarkan Singgih di 2016, maka batik yang diakui adalah batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Namun untuk batik lukis ini sendiri, teknik pewarnaannya lah yang menggunakan teknik pelukisan. Sementara untuk penggambarannya sendiri tetap menggunakan wax atau malam panas. Dari industri batik itu sendiri ditemui beberapa kendala. Yang pertama adalah persaingan bisnis yang diterjemahkan kemudian dalam variabel ambidexterity for marketing performance. Perkembangan zaman dan teknologi yang masih menjadi tugas berat di industri batik diterjemahkan dalam teknologi adoption. Keterikatan konsumen diterjemahkan dalam variabel customer engagement. Disrupsi dalam kondisi yang tak menentu dan banyak perubahan diterjemahkan dalam variabel brand importance, market orientation, dan social entrepreneurial orientation. Bagaimana dengan research question-nya? Research question-nya adalah bagaimana pengaruh brand importance, market orientation, social entrepreneurial orientation terhadap customer engagement dan teknologi adoption secara terpisah, dan dampaknya terhadap ambidexterity for marketing performance baik secara langsung maupun melalui customer engagement dan teknologi adoption. Tujuan dari penelitiannya sendiri adalah memberikan bukti empirik dan eksplorasi tentang pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Berikut ini adalah tabel celah gap dan inkonsistensi. Untuk penelitian ini, maka brand importance, market orientation, social entrepreneurial orientation, customer engagement, teknologi adoption, dan ambidexterity for marketing performance diuji secara bersamaan. Novelty atau kebaruan dalam disertasi ini adalah yang pertama dari segi konstruk, yaitu brand importance dan ambidexterity for marketing performance. Research modelnya sendiri tergolong baru karena mengkaji hubungan brand importance, market orientation, social entrepreneurial orientation terhadap ambidexterity for marketing performance dengan dimediasi oleh customer engagement dan teknologi adoption secara bersama-sama. Research metodenya sendiri menggunakan structural equation modeling, dan ada gap hubungan antara variabel, yaitu memberikan hubungan antara market orientation terhadap adopsi teknologi. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis. Untuk manfaat teoritis atau keilmuannya sendiri adalah yang pertama, ambidexterity firm marketing performance memberikan kontribusi pengembangan terhadap ilmu manajemen pemasaran. Novelty diharapkan dapat membuktikan kinerja pemasaran perusahaan yang ambidextrous dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam penelitian ini. Sementara manfaat praktisnya adalah bahwa pelaku usaha batik harus melakukan perubahan sesuai dengan orientasi pasar dan perkembangan teknologi dan zaman. Pelaku usaha batik harus dapat mengidentifikasi peluang, meningkatkan engagement, dan memperhatikan brand maupun faktor sosial. Bagi regulator, disertasi ini dapat menjadi suatu masukan untuk menyempurnakan dan menyusun langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja industri batik di kemudian hari. Berikut ini adalah hipotesis dan model dalam penelitian yang dibagi menjadi 11 buah hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama grand theory, menggunakan theory of the growth of the firm dari Penrose tahun 1959, kemudian middle teorinya adalah research based theory dari Barney 1991, social exchange theory dari Bagozzi 1975, dan technology organization environment dari Tornansky dan Fleischer tahun 1990. Applied teorinya adalah ambidexterity firm marketing performance, market orientation, social entrepreneurial orientation, brand importance, customer engagement, dan teknologi adoption. Metodologi dan pengumpulan data, tekniknya menggunakan one-shot cross-sectional, dengan unit analisisnya adalah UMKM di industri batik, dan target respondennya owner, direksi, GM. Data primer diperoleh dari kementerian dan asosiasi, sekunder dari kuesioner menggunakan skala Likert 1-6 dan interview. Sampling menggunakan metode Bartlett dengan koreksi Cohran, dan diperoleh sebanyak 340 responden menggunakan purposive sampling. Analisis deskriptifnya dapat dilihat sebagai berikut. Dari responden, mayoritas berada di Jawa Tengah, mayoritas adalah owner secara langsung, dan juga umurnya di sekitar 46 hingga 65 tahun. Umur perusahaan sendiri, mayoritas 15 tahun ke atas dengan jumlah karyawan 1-4 orang, dan juga kisaran pendapatan perusahaan di bawah 300 juta. Mayoritas tidak memiliki tim IT sendiri, tidak memiliki tim sales, marketing, ataupun R&D tersendiri. Dan dari naungan lembaga dapat diketahui bahwa seluruhnya di bawah BBKB, dan dari segi channel penjualan, keseluruhannya memiliki toko fisik ataupun mereka menjual di tempat mereka membuat batiknya. Sementara sebagian yang lainnya ada juga yang sudah masuk ke dalam sosial media, ada yang masuk ke marketplace ataupun ke website atau memiliki website tersendiri. Dari uji validitas dan reliabilitas dapat diketahui bahwa keseluruhan konstruk adalah valid dan reliable. Dari tabel goodness of fit diketahui juga bahwa tingkat kecocokannya adalah good fit. Dan berikut ini adalah hasil analisa dari SAM. Diperoleh 3 buah model. Dan berikut hasil uji dari hipotesis. Keseluruhan hipotesis diterima kecuali hipotesis ke-7 dan hipotesis ke-9 yang menyatakan bahwa social entrepreneurial orientation dan juga brand importance itu tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap ambidexterity firm marketing performance. Berikut ini adalah skema bagannya. Implikasi teoritisnya adalah bahwa penelitian ini sejalan dengan theory of the growth of the firm dan teori dari TOE atau Technology Organization Environment dan juga Social Exchange Theory. Ambidexterity marketing performance menjadi suatu kebutuhan perusahaan di mana eksploitasi dan eksplorasi peluang baru dapat dilakukan tanpa meninggalkan peluang lama. Industri batik dapat beradaptasi, menyesuaikan arah pasar, menyadari pentingnya brand, adopsi teknologi, dan mempererat engagement dengan customer-nya sehingga kinerja marketing perusahaan bersifat ambidexterity dapat meningkat. Implikasi manajerialnya adalah bahwa perusahaan harus menyadari arti pentingnya merek sehingga dapat mempengaruhi keterikatan dengan pelanggan. Perusahaan dapat menyesuaikan model produk ataupun warna, bahan, sistem operasional, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemanfaatan teknologi sosial media untuk memperluas jangkauan pasarnya. Penerapan sistem membership akan membantu perusahaan mengikat customer-nya. Dan juga prinsip ketradisionalan batik, khususnya dari cara produksi batik yang handmade, dan juga suasana keakraban dan kekeluargaan di industri batik masih dapat dipertahankan, namun model dan channel penjualan dapat diperluas memanfaatkan teknologi yang ada. Kesimpulannya adalah bahwa brand importance, market orientation, social entrepreneurial orientation berpengaruh positif signifikan terhadap customer engagement maupun teknologi adoption.
Brand importance dan social entrepreneurial orientation tidak berpengaruh signifikan terhadap ambidexterity firm marketing performance secara langsung. Market orientation, customer engagement, dan teknologi adoption berpengaruh signifikan terhadap ambidexterity firm marketing performance. Mengenai saran dan limitasi pada penelitian ini, yang pertama adalah untuk penelitian selanjutnya, unit analisis dapat ditingkatkan skala usahanya dengan analisa time series dan meninjau edukasi maupun knowledge management yang penting bagi UMKM. Bagi perusahaan itu sendiri, perusahaan dapat menambahkan brand khusus dan memperluas channel penjualan, dan pengelola UMKM harus dapat turun tangan, saling belajar, dan update mengenai UMKM itu sendiri. Untuk pemerintah, pemerintah dapat melakukan sertifikasi pelatihan literasi digital yang bersinergi dengan Kemenkop UKM juga. Sinergi pemerintah, asosiasi, perbankan, marketplace menyiapkan UMKM di ranah global. Kemudian limitasi dari penelitian ini sendiri adalah keterbatasan sampel pada 340 industri batik di Indonesia. Penelitian tidak menguji faktor lain seperti manajemen pengetahuan dan kapasitas finansial. Sebanyak 22 responden memiliki masa operasional kurang dari 4 tahun yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan sifat industri. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, Saudara Promovendus, sidang kami lanjutkan dengan pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor dan tim penguji. Sudah siap ya? Baik, Prof. Saya persilakan pertama-tama promotor Profesor Sasmoko untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua. Kalau ini pengusaha batik, kalau dijelaskan kayak tadi pusing. Ya. Nah, saya ingin mendarat, ya agak lebih mendarat. Jangan pakai bahasa dewa, bahasa manusia. Baik, Prof. Soalnya pusing, saya aja pusing. Baik, Prof. Gini, gimana Bapak menjelaskan ke pengusaha batik bahwa prinsip eksplorasi dan eksploitasi, gambaran dari ambidex itu yang biasa di industri yang berpeluang padat di teknologi itu menjadi valid, konsep risetnya berlaku untuk industri batik. Industri batik itu kan penuh nuansa simbolik, penuh nilai-nilai, penuh dengan tradisi. Nah, itu coba. Baik. Yang gampang aja, yang Ya. silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi untuk tadi untuk ambidexterity firm marketing performance sendiri atau sinergi mengapa masuk ke industri batik juga, seperti yang kita ketahui bahwa industri batik itu penuh dengan prinsip ketradisionalan, sehingga seringkali industri batik itu sendiri sudah tanda kutip mentok dengan ketradisionalannya, sehingga untuk eksplorasi terhadap teknologi dan lain sebagainya ini masih belum terlalu banyak dilakukan. Nah, sementara dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sebenarnya ketika industri batik itu sendiri masih mempertahankan kondisi suasana keakrabannya, ketradisionalannya, begitu, dan cara-cara yang lama masih tetap dipertahankan, industri batik juga bisa loh untuk menerapkan teknologi adopsi dan juga untuk dapat lebih kekinian seperti itu, dan juga memperluas channel penjualan dan lain sebagainya, sehingga eksplorasi atau tangan kanannya pun ikut bekerja. Jadi tidak hanya peluang atau cara lama saja yang terus dieksplorasi begitu, tapi bisa juga mengeksploitasi cara-cara baru begitu. Seperti masuk ke marketplace, sekarang sedang ramai juga di TikTok, ramai juga di Instagram seperti itu, Prof. Jadi bisa masuk dan bersinergi seperti itu, Prof. Oke, siapa lagi? Ya. Silakan. Saya mau masuk ke ranah dasar dari filsafat bangun risetnya ini. Saya ngambil contoh dari perspektif konstruktivisme, karena kan
batik itu ada di konstruksi sosial ya, di Indonesia khususnya, apalagi terkait dengan sekarang ekspor batik misalnya ke Amerika yang terbesar itu menjadi terkendala karena tarif yang baru. Nah, konstruktivisme itu tuh gini, pandangan perusahaan batik itu, bahwa perusahaan batik itu dibangun karena ada relasi antara lingkungan, antara pengalaman gitu ya, antara apalagi ya, peristiwa. Biasanya kan ada peristiwa tertentu kemudian tertuang di batik. Nah, sejauh mana kira-kira Promovendus itu mengedukasi pengusaha batik, gimana memaknai bahwa industri batik itu sebagai konstruksi sosial, dari pelaku usaha tentunya, pengusahanya itu. Jadi akibat tekanan global yang sekarang ini, gimana tuh cara jelasinnya ke pengusaha? Pengusaha batik, industri batik itu sebetulnya payung filsafatnya itu konstruktivisme, karena batik itu ada di sini itu akibat konstruksi sosial. Nah, terus dengan tantangan tekanan global ini harus gimana kita? Coba, ini sepertinya ini pengusaha batik ya, jangan, kita juga pengusaha batik, jelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu. Baik Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk untuk industri batik itu sendiri dikarenakan seperti yang tadi sudah disampaikan sangat tradisional, lekat dengan kebudayaan dari Indonesia sendiri dan terbangun dari konstruktivisme sosial ini. Ini justru menjadi suatu faktor yang dapat membantu juga pengusaha batik di tengah isu seperti tarif yang diberikan oleh dari US seperti itu misalkan, yang saat ini sedang heboh juga begitu. Nah, mengapa? Dikarenakan ada untuk produk batik itu berbeda halnya dengan produk kain biasa seperti itu. Karena untuk yang produk kain biasa dapat digantikan dengan mudah. Tapi ketika untuk penggemar batik ini sendiri, ketika mereka ingin batik begitu, batik itu tidak dapat digantikan, termasuk khususnya sekarang banyak yang membuat batik printing dan berusaha untuk menggantikan batik itu sendiri. Namun demikian untuk penggemar batik, mereka sudah tahu juga nih bahwa batik printing itu bukan batik gitu. Batik itu penuh dengan nilai sosialnya juga. Ada arti ketika pembatik itu membuat batiknya dan lain sebagainya, dan itu menjadi suatu kunci juga kekhususan dari produk batik itu yang bisa kita terus bangkitkan di industri batik. Lalu bagaimana caranya? Industri batik atau pelaku usaha batik itu harus dapat juga mengedukasi customer-nya, karena tidak semua customer itu tahu begitu. Nah, salah satu contohnya nanti mungkin dari narasumber ahli juga, saya sangat kagum dengan beliau karena beliau juga memang khusus untuk mengedukasi juga mengenai batik ke customer-customer. Termasuk saya pun dari awal dari narasumber ahli pun beliau sudah mengedukasi saya mengenai batik dan lain sebagainya begitu. Nah, inilah yang bisa membantu industri batik untuk dapat bertahan bahkan bersaing di industri global. Juga dengan penerapan teknologi dan lain sebagainya diharapkan channel penjualan dapat memperluas, begitu, dapat meluas, begitu, Prof. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Sas. Selanjutnya saya persilakan Co-Promotor 1, Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Baik. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Prof. Hamsal. Promovendus, pertama tentu saya mengucapkan selamat ya. Promovendus sudah sampai pada tahap ini ya. Perjuangannya pasti cukup berat ya, dari Bandung, Jakarta, Kanada, sampai sekarang. Baik, ada satu hal yang menarik dari penelitian Promovendus bahwa setelah dilakukan pengujian, maka ada beberapa teori ya yang ternyata berbeda dari dugaan semula.
Pertanyaan pertama, dari hasil penelitian, ini teori apa sih sebenarnya yang terkonfirmasi? Oke, terkonfirmasi, dan itu bisa dibuktikan. Dan teori mana yang tidak terkonfirmasi ketika melakukan penelitian? Kemudian dari situ apa sebenarnya pendapat Anda untuk teori positioning di kedepannya mau seperti apa gitu? Ya, karena kan artinya ada beberapa yang tidak sesuai dengan teori di awal yang Anda yakini ya di evolusi. Yang pertama. Yang kedua gini, kan batik itu kan merupakan usaha yang sudah cukup lama ya di Indonesia. Walaupun mungkin Malaysia mengatakan bahwa dia juga mengklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Bahkan sekarang ini dibanjiri juga oleh produk-produk dari China ya. Batik printing yang dengan cepat bisa memproduksi batik dalam jumlah yang sangat besar. Pertanyaan saya adalah dari hasil riset ini sebenarnya terutama sekali peran dari pemerintah sebagai yang mengatur regulasi. Itu menurut Promovendus itu perlu nggak ada peran pemerintah gitu. Kalau perlu harus seperti apa gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah peran dari asosiasi industrinya. Sampai sejauh ini itu apa yang harus dilakukan? Tadi kan banyak menyoroti masalah pelaku usahanya, apa yang harus dilakukan. Tapi dua hal tadi, asosiasinya dan pemerintah itu harus seperti apa sih gitu. Supaya industri perbatikan nasional itu bisa maju dan berkembang gitu. Sesuai harapan kita tentu saja ya. Karena itu adalah banyak sekali kita melihat bahwa UMKM juga bermain di area itu. Saya kira cukup. Silakan dijawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Prof. Ngkos. Mengenai pertanyaan yang pertama adalah teori yang sesuai dan tidak sesuai. Untuk teori yang sudah sesuai dengan penelitian ini adalah teori of the growth of the firm, di mana perusahaan akan berkembang bila memiliki kapabilitas dan sumber daya yang handal, seperti itu. Kemudian fokus perusahaan terhadap kewirausahaan di lingkungan sosial tidak secara langsung berdampak, namun harus melalui customer engagement dan teknologi adoption. Nah, inilah yang tidak sesuai dengan teori di awal, dikarenakan dugaan dari awal itu adalah bahwa ketika perusahaan batik itu peduli dengan lingkungan sosialnya, ketika perusahaan batik itu peduli dengan brandnya dia juga, begitu. Nah, maka akan langsung meningkatkan marketing performance dari industri batik itu sendiri. Padahal dari penelitian ditemukan bahwa tidak ada pembuktian secara langsung bahwa brand importance atau kesadaran dari perusahaan bahwa brand itu penting dan juga kesadaran perusahaan mengenai lingkungan sosialnya itu akan langsung mempengaruhi marketing performance dari perusahaan batik itu sendiri. Nah, berdasarkan industrinya sendiri, begitu. Nah, berdasarkan kajian di pihak industri sendiri, khususnya mengenai brand ini, ada banyak kendala yang ditemui pengusaha batik mengenai brand. Ketika mereka ingin mendaftarkan brandnya sendiri, itu tidak semudah itu, begitu. Nah, kemudian dari segi industri batik pun mereka tidak serta-merta ketika saya sadar bahwa brand itu penting, maka langsung kinerja perusahaannya meningkat. Tapi harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Seperti contohnya adalah menerapkan brand itu sendiri, kemudian mensosialisasikan brandnya, menjaga brandnya supaya brandnya itu tetap dikenal baik oleh customer. Jadi tidak serta-merta begitu perusahaan itu sadar pentingnya brand, maka langsung marketing performance-nya langsung meningkat. Nah, itu yang ditemukan. Kemudian teori lain yang sesuai itu adalah social exchange theory, yaitu pertukaran sosial dalam kaitan pentingnya merek sesuai dengan komunikasi perusahaan. Maka ketika suatu perusahaan batik itu mengetahui pentingnya merek, maka mereka akan berusaha untuk berkomunikasi dengan customer-nya, untuk engage dengan customer-nya dengan pertukaran sosial, seperti itu. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, batik berperan di
eh, untuk dari segi pemerintahan apa yang dapat dilakukan untuk industri batik ini sendiri banyak. Yang pertama adalah dari segi seperti tadi untuk mengenai brand, pemerintah harus dapat menyederhanakan proses untuk para pelaku industri batik ketika mereka ingin mendaftarkan brandnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi pembiayaan juga untuk UMKM, banyak UMKM industri batik juga yang mereka tidak memiliki biaya yang cukup, seperti itu. Nah kemudian peran dari asosiasi ini khususnya adalah untuk meliterasi mengenai teknologi itu sendiri, supaya UMKM di industri batik itu dapat mulai masuk ke channel-channel penjualan lainnya dan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga channel penjualannya dapat lebih meluas. Seperti itu, Prof. Engkos. Ya, cukup. Ya, terima kasih banyak. Kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Engkos. Selanjutnya saya persilakan ko-promotor 2, Dr. Pantri Heriati untuk mengajukan pertanyaan dan sekaligus sanggahan. Silakan Bu Pantri. Terima kasih Bapak Ketua Sidang untuk waktunya. Selamat sore Promovendus Bapak Willy Zendrik. Ya. Apa kabar Pak? Baik Bu. Udah nggak jet lag ya? Tidak ada waktu untuk jet lag Bu. Tidak ada waktu. Semangat. Semangat ya. Baik Pak Willy, ada dua hal yang ingin saya diskusikan ya dan minta klarifikasi dari Bapak ya. Baik Bu. Yang pertama adalah kita mengetahui industri batik memang industri yang berbeda ya, karena syarat dengan dengan konsep ya dan konsep kultur di sana ya. Jadi pengelolaannya juga berbeda ya. Kemudian ini menarik sekali Pak Willy mengangkat satu variabel terutama adalah mengukur kinerja pemasarannya ya, ambidextrity di marketing performance. Nah, yang saya ingin mendapat wawasan nih dari Bapak adalah bagaimana nih Bapak menerjemahkan ya transformasi digital di industri batik ya saat ini. Bagaimana Bapak menerjemahkan hal itu terkait dengan tadi ya, dengan bentuk daripada dan struktur daripada industri itu yang syarat dengan kultur, kemudian juga mungkin dikelola secara tradisional ya. Apakah mungkin tidak ada dalam skop penelitian ini ya, tapi apakah mungkin karena Bapak terjun ke sana generasi saat ini ya, apakah ada satu perbedaan ya pengelolaan dari generasi yang sebelumnya dengan generasi yang saat ini mungkin yang mau tidak mau sudah terpapar oleh perkembangan teknologi ya seperti itu ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Pantri. Jadi sangat benar bahwa industri batik itu syarat dengan kultur berbeda, begitu sangat tradisional dan lekat dengan kebudayaan. Dan untuk menerjemahkan transformasi digital di industri batik ada limitasi tersendiri. Maksud saya adalah bahwa teknologi adopsi yang dilakukan di industri batik ini sendiri bukan dalam rangka membuat batik yang menggunakan teknologi, tapi lebih ke arah untuk mulai masuk ke channel penjualan secara online seperti itu. Nah kemudian untuk teknologi yang lainnya adalah seperti teknologi untuk pemanasan malam panasnya atau hot wax-nya, dikarenakan ada batasan definisi dari batik itu sendiri bahwa batik harus dibuat menggunakan malam panas seperti itu dari UNESCO, dan dari situlah ada unsur mungkin ketika pembatik itu membatik begitu ada unsur kreativitasnya, ada unsur doa di dalamnya seperti itu, yang itu tidak bisa digantikan juga oleh teknologi begitu. Nah, hanya saja untuk generasi saat ini sudah mulai masuk beberapa batik ternama seperti salah satu contohnya adalah batik BT dari Cirebon misalkan. Nah, mereka sudah masuk juga ke channel penjualan secara sosial media seperti itu. Nah, kemudian apakah ada perubahan juga saat ini dengan perkembangan zaman yang ada? Tentunya ada begitu, karena
khususnya segmen-segmen anak muda zaman sekarang itu mereka tidak melihat batik, batik itu seperti ya kemeja dengan batik, kain dengan batik harus dipakainya seperti itu. Dan saya banyak juga melihat contohnya dari salah satunya dari Gria Penny juga, bahwa mereka bahkan sampai datang ke Levi's ya Bu. Betul, kemarin ini sempat ada pelatihan juga di Levi's. Saya sempat melihat juga dari Bu Penny sudah mengkombinasikan juga Levi's tapi menggunakan juga batik dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat batik itu tidak lagi menjadi suatu produk yang ketinggalan zaman loh. Batik itu tetap tradisional, batik itu tetap lekat dengan kultur, tapi saat ini sudah bisa dikaitkan juga atau bisa dikombinasikan juga begitu sehingga tampak lebih modern seperti itu Bu. Baik, selanjutnya adalah teori teknologi organization environment atau TOE ya Pak, Ya. yang tadinya kita prediksikan mampu sebagai penjelas daripada variabel teknologi adoption ternyata tidak, gitu ya. Ya. Nah, tadi juga sudah saya mungkin menyambung pertanyaan dari Prof. Engkos ya. Ya. Nah, jika demikian, kira-kira implikasinya apa dan teori apa yang lebih mampu menjelaskan fenomena ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang teori organization environment, sebenarnya ini memang paling cocok dibandingkan dengan teori adopsi teknologi yang lain, dikarenakan teknologi organization dan environment ini melihat dari sisi perusahaan itu sendiri. Jadi memang berbeda dengan halnya seperti teori DOI seperti itu ataupun teori-teori yang lain dari Van Cantes, yang mana mereka lebih fokus kepada penerapan teknologi industri menurut segi konsumennya, tapi TOE ini bisa menjelaskan mengenai industri itu sendiri. Dan mengenai disertasi ini sebenarnya dia ada keterkaitan dengan TOE juga Bu, jadi memang sesuai dengan kesimpulan yang ada pada disertasi ini, memang salah satu TOE itu adalah salah satu teori yang mendukung juga memang untuk penelitian ini begitu. Oke, jadi mendukung ya. Mendukung, Oke. betul. Ya, baik, satu lagi ya Pak. Ya. Implikasi nih dari perpindahan Bapak ke Kanada. Oh ya. Ya, ini ada implikasinya ya. Penelitian Bapak ini kan tentang batik Indonesia ya. Betul. Terus Bapak pindah nih ke salah satu negara modern ya, Ya. di belahan dunia barat. Ya. Gitu. Lalu bagaimana nih Pak keberlanjutan dari yang sudah Bapak lakukan, Bapak teliti, Bapak studi, dan tentunya Bapak ada keterikatan ya. Kalau di sini kan ada Bapak mengambil social exchange theory ya. Ya. Gitu ya. Mungkin ada juga tuh keterikatan dengan objek penelitian Bapak ini gitu ya. Nah, setelah Bapak tinggal di sana gitu ya, tentunya banyak sekali perbedaannya. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah Bapak masih ingin terus melanjutkan support Bapak, atau ya sudah, yang penting saya sudah selesai seperti itu ya? Ya, gimana ini Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Pantri. Mengenai ini sendiri Bu, ketika saya pindah ke Kanada pun, di Kanada sebenarnya ada industri batik juga Bu. Sudah ada juga industri batik, mereka yang memperkenalkan batik tulis dan batik cap juga di sana begitu, khususnya di daerah saya di Vancouver begitu. Dan termasuknya tentunya saya tidak akan meninggalkan batik ini karena ini memang kecintaan saya juga terhadap industri batik begitu. Yang saya dapat lakukan di sana adalah mulai meliterasi orang-orang di sana juga begitu mengenai batik dan lain sebagainya. Saya ke kantor pun saya kadang-kadang suka pakai batik juga Bu gitu, dan mereka itu tertarik sebenarnya. Nah, ini dari mana nih kok lucu motifnya dan lain sebagainya begitu. Nah, saya di sana mengambil kesempatan untuk juga memperkenalkan juga untuk ini batik, dan sebenarnya ini dibuat dari malam panas dan lain sebagainya begitu, dan mereka sangat kagum juga dengan industri batik. Dan inilah yang sebenarnya saya mau angkat juga untuk industri batik ini. Sayang sekali jika industri batik itu hanya dikenal luas di dalam negeri saja begitu, tapi jika bisa diperkenalkan secara lebih global lagi, ini akan menjadi suatu bentuk sumbangsi yang baik juga bagi
industri batik di Indonesia, begitu Bu. Ya, baik Pak, saya catat ya ini ya Pak Siap, ya. Bu. Bapak masih terus lanjut Siap, support Bu. batik Indonesia. Tentu. Baik, Ketua Sidang, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Pantri. Ini kita beralih kepada tim penguji. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Asnan Furinto untuk mengajukan pertanyaan dan sekaligus sanggahannya. Silakan Pak Asnan. Ya, terima kasih Ketua Sidang Prof. Amsal. Saudara Promovendus ya, selamat sudah sampai ke tahap akhir dalam proses disertasinya ya. Makasih. Saya ini karena penguji tambahan ya, last minute masuk, jadi mungkin pertanyaan saya mewakili banyak orang awam mungkin ya, karena nggak ngikuti dari awal ya. Tapi penelitiannya sangat menarik karena mengangkat industri lokal batik. Oke, sebenarnya saya waktu baca di awal juga sempat kaget dalam arti konsep-konsep yang saudara Promovendus pakai ini konsep-konsep besar gitu ya, yang biasanya digunakan untuk memotret perusahaan-perusahaan yang skalanya juga jauh lebih besar gitu, perusahaan multinasional ya, yang cabangnya banyak di mana-mana, karyawannya mungkin ratusan atau ribuan gitu ya, kan ada konsep ambidexterity dan lain-lain. Nah ini bagaimana argumen saudara Promovendus bahwa konsep-konsep ini ya, terutama yang ambidexterity, marketing performance ya, teknologi adoption dan lain-lain ini tepat dipakai untuk konteks UMKM batik gitu. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asnan. Nah, mengenai ambidexterity marketing performance ini memang cocok untuk di industri batik, walaupun skala industrinya sendiri lebih ke arah untuk mikro, kecil, dan menengah, mayoritas justru mikro dan kecil, seperti itu. Nah, mengapa? Dikarenakan untuk marketing performance itu sendiri, banyak yang menganggap bahwa marketing performance itu dilakukan untuk perusahaan besar yang sudah memiliki marketing departemen tersendiri seperti itu. Nah, hanya saja untuk penelitian yang sudah saya lakukan dan saya coba cek juga dari literatur yang ada, itu memang menjelaskan juga bahwa owner itu berlaku sebagai marketing di industri batik, di mana owner itu juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk meningkatkan marketing atau bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya itu sendiri, begitu. Jadi owner ini merupakan pemegang kunci yang juga memang harus mengerti mengenai marketing, begitu. Dan juga mengenai konsep ambidexterity ini menarik karena berbeda dengan industri lainnya yang dapat dengan mudahnya langsung masuk dengan tangan kiri dan tangan kanan mengeksplor peluang baru dengan teknologi seperti itu. Sementara untuk yang batik itu karena lekat dengan ketradisionalannya, Pak. Nah, ini memang perlu ada suatu tantangan tersendiri begitu, di mana memang menarik agar industri batik itu tahu bahwa tidak bisa hanya stay dengan cara yang lama, khususnya untuk seperti pandemik, pada saat pandemik ada begitu. Nah, menurut pelaku industri batik itu hampir 50% gulung tikar karena mereka tidak mampu untuk mencari cara yang baru, yaitu dengan cara berjualan online dan lain sebagainya, karena mereka masih terpaku terhadap nilai ketradisionalannya, nilai-nilai di tokonya, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Karena di beberapa pertanyaan di kuesioner dan maupun ada deskriptifnya, Ya. di sini saudara Promovendus kan menanyakan ya, ada beberapa perusahaan yang punya IT team sendiri gitu, ternyata yang tidak 75%. Kemudian apakah punya sales team sendiri yang tidak 59% ya. Apakah punya marketing sendiri yang tidak 60%. Apakah punya R&D sendiri yang tidak 80%. Tadi kan seperti saudara sampaikan, mungkin ownernya ini masih multitasking gitu ya. Betul. Memegang banyak peranan. Nanti pertanyaan saya, kalau gitu Anda tanyakan ini gunanya buat apa gitu. Saya pikir tadinya ini filter question gitu. Okay. Atau dijadikan bahan untuk melakukan uji beda gitu ya. Maksudnya apakah ada perbedaan dari hasil hipotesis ini untuk perusahaan atau untuk usaha ya, bukan perusahaan ya, masih UMKM, yang punya marketing team dengan yang tidak punya marketing team ada bedanya enggak gitu. Yang punya R&D yang tidak punya ada bedanya enggak, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah Anda tanyakan ini manfaatnya untuk apa? Oke. Baik. Pak, yang pertama untuk dari segi untuk mensortir juga dari sisi surveinya sendiri, Pak, karena
apa yang kami maksudnya apa yang saya naikkan di sini adalah ambidexterity firm marketing performance, sehingga perusahaan yang misalkan sama sekali tidak masuk ke ranah penjualan online dan lain sebagainya itu memang sudah disortir out begitu keluar, karena memang fokusnya adalah ambidexterity firm marketing performance. Sementara untuk yang tujuan apakah ada R&D tersendiri, sales team sendiri dipertanyakan di sini adalah untuk eksplorasi juga, Pak. Jadinya memang bagaimana apakah perusahaan batik itu sendiri memang benar dugaannya bahwa owner ini sendiri yang menjalankan keseluruhannya, baik itu mereka yang menjual atau menjadi owner, menjadi marketing juga, kemudian menjadi research development sendiri, dan juga bahkan untuk implementasi teknologi ini masih ditangani oleh satu orang, yaitu owner itu sendiri, atau sudah ada yang khusus begitu. Jadi contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah ada marketing tersendiri, seperti IT tersendiri yang dapat dengan mudah mengadaptasi teknologi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana di ranah industri batik yang kecil ini, yang memang terbukti owner ini menjadi kunci, menjadi segala sesuatunya, itu bagaimana keterkaitannya terhadap ambidexterity marketing performance-nya begitu. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau saran saya Ya. dibuat semacam perbandingan ya, mungkin nggak harus meran ulang modelnya, tetapi paling nggak secara deskriptif gitu ya. Baik. Di variabel ambidexterity marketing performance, misalnya antara yang punya marketing dan tidak punya marketing, antara yang punya R&D tidak punya R&D gitu ya. Baik. Nah, itu beda nggak kinerjanya gitu ya, karena kan Baik. justru itu pertanyaannya, kan kita tahu bahwa ownernya multitasking. Nah, Ya. tapi yang multitasking dengan yang tidak multitasking itu berpengaruh nggak gitu kan? Next question-nya kan itu. Ya, Baik. jadi saya harapkan itu bisa terjawab paling nggak secara preliminary dari disertasi saudara Provendus ya. Baik, terima Oke, kasih. kemudian satu lagi dari Ya. saya terkait dengan ya ini mungkin masukan ya, karena memang sudah dilakukan penelitiannya. Itu saya lihat banyak variabel yang menggunakan indikatornya ini sifatnya normatif ya, atau mungkin aspiratif gitu ya. Mungkin sebagai contoh kalau dilihat di kuesioner ini penelitian mengenai maksudnya pengukuran mengenai brand importance misalnya ya. Di sini kan statementnya adalah penting bahwa merek batik saya dikenali, penting bahwa merek batik saya baik di mata konsumen, penting bahwa merek batik saya berbeda. Nah, ini kan sifatnya normatif ya, maksudnya kalau semua pengusaha batik ditanya, saya rasa nggak ada yang bilang nggak penting gitu ya. Ya kan? Maksudnya penting nggak Pak merek? Penting. Menurut Anda konsumen perlu tahu merek batik Anda nggak? Perlu, ya kan? Nah, cuma masalahnya apakah kondisi mereka saat ini memang kondisi brandnya walaupun mungkin belum ada, seberapa sudah dikenal misalnya. Saya yakin merek saya dikenal oleh konsumen, ya atau tidak, bisa aja ada yang tidak kan, wah kayaknya belum pada kenal gitu. Jadi ini harusnya indikator itu sifatnya deskriptif, jangan normatif apalagi aspiratif ya. Jadi maksudnya harapan gitu. Mudah-mudahan kinerja saya membaik dalam 5 tahun. Setuju atau enggak? Ya setuju lah. Kan didoakan ya, masa enggak setuju ya? Ya. Ya benar ya. Jadi ini menurut saya banyak sekali indikator di sini yang sifatnya aspiratif atau bahkan normatif, bukan deskriptif ya. Jadi ini perlu di review, mungkin untuk saran untuk penelitian selanjutnya ya. Untuk variabel-variabel brand importance, kemudian orientasi sosial kewirausahaan, ini saya lihat banyak yang sifatnya masih berupa harapan ya, bukan assessment terhadap kondisi saat ini ya. Tapi secara umum penelitiannya sangat baik ya. Mungkin dari saya cukup itu, semoga sukses Saudara Provendus. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Asnad. Selanjutnya saya persilakan Bapak Agustinus Bandur, PhD, sebagai penguji 2 untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Pak Bandur. Terima kasih Prof. Ketua Sidang. Pertama Profesiat untuk Provendus sampai pada tahapan ini. Ada 2 pertanyaan perlu diklarifikasi. Bisa tunjukkan model di hasil penelitian ya, supaya bisa dilihat bersama. Yang ini Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama,
terkait efek dari social orientation dari industri batik ya terhadap kinerja marketing Ambidex terusnya. Bagaimana komentar Promo Vendors ketika saya menyimpulkan bahwa industri batik yang notabene ya hampir setengah, ya hampir 50% masih usaha kecil, tidak berdaya ya untuk berorientasi kepada sustainability ya, tidak pro sustainability ya, tidak berorientasi pada kesejahteraan sosial ya, pada kegiatan atau yang berkaitan dengan indikator orientasi sosial. Ya, karena saya melihat apakah karena memang mereka tidak punya kapabilitas untuk berorientasi sosial, atau karena kondisinya industri kecil, atau karena kondisi COVID-19 pada saat Promo Vendors melakukan penelitian ini. Silakan jawab dulu. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk efek dari social entrepreneurial orientation ini memang dapat kita lihat bahwa hipotesisnya ditolak untuk mempengaruhi ambidexterity for marketing performance, seperti itu. Nah, jadi memang setelah diteliti lebih lanjut begitu dan setelah dikomunikasikan juga dengan para pelaku industri batik, sebenarnya industri batik itu sendiri memang banyak yang mereka saling peduli juga dengan para pembatik di sekitarnya. Jadi untuk pembatik di sekitarnya itu mereka membantu untuk juga sekaligus untuk berjualan dan lain sebagainya. Misalkan ada pembatik kecil, mereka sudah membatik tapi tidak tahu bagaimana untuk yang channel menjualnya dan lain sebagainya. Kadang mereka saling membantu begitu supaya mereka bisa lebih berdikari, supaya mereka juga bisa menjual produk-produknya seperti itu. Hanya saja ditemukan dalam penelitian ini bahwa kegiatan itu tidak serta-merta langsung berpengaruh kepada marketing performance dari perusahaannya. Jadi ketika perusahaan itu sendiri mereka peduli dengan lingkungan sosialnya, tidak serta-merta secara langsung maka marketing performance atau kinerja marketing perusahaan dari perusahaan tersebut langsung meningkat begitu. Tapi memang harus melalui variabel lainnya, seperti contohnya di sini adalah ketika social entrepreneurial orientation ini mereka galakan begitu, ternyata konsumen itu suka begitu, karena ternyata konsumen itu mereka menganggap bahwa industri batik itu hangat, industri batik itu menarik begitu, sehingga mereka dapat lebih engage juga dengan customernya dan pada akhirnya memang meningkatkan ambidexterity for marketing performance, namun secara tidak langsung seperti itu. Pak Bandur. Baik, yang kedua, H7 ditolak ya. Jadi hipotesis H7 tidak terbukti di industri batik. Ya, artinya industri batik dalam penelitian ini sebagian besar di Jawa Tengah ya, apakah melihat brand itu memang tidak penting atau seperti apa, atau apakah mereka lebih memilih harga misalnya ya, mungkin customer akan lebih ya memilih batik yang harga mahal atau harga murah. Mengapa tidak signifikan ya, padahal brand itu penting. Dan berkaitan dengan itu, apakah kedua hipotesis yang ditolak ini kalau dikaitkan atau diteliti di industri tenun, apakah hasilnya sama? Silakan jawab. Baik, Pak. Jadi betul untuk H7 atau hipotesis ke-7 di mana brand importance ini dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ambidexterity for marketing performance. Nah, sesuai dengan literatur yang sudah didapatkan juga bahwa ketika perusahaan menyadari pentingnya merek itu tidak serta-merta mereka langsung
saat ini mereka sadar dan langsung kinerja perusahaannya meningkat. Tapi harus ada step-step lain yang mereka kerjakan. Seperti contohnya di dalam hal ini adalah ketika mereka mengerti tentang pentingnya batik, maka mereka harus mulai misalkan mendaftarkan brandnya, kemudian memperkenalkan brandnya kepada masyarakat sehingga akhirnya marketing performance-nya sendiri itu meningkat. Kemudian dari segi brand importance ini sendiri ada satu yang cukup menarik juga di industri batik bahwa tidak semua bahkan para penggemar batik itu mengetahui brand batik pembatik kesukaannya. Mereka hanya tahu ke siapa mereka datang, misalkan ke Batik Willy, oh ke Pak Willy saja pesannya. Nanti beliau bisa langsung membuatkan batik yang diminta begitu. Tapi bukan ke brandnya seperti misalkan Batik Binus dan lain sebagainya. Nah inilah yang memang harus dikaji lebih lanjut juga begitu, Pak. Kemudian dari segi tadi apakah penelitian ini untuk sektor industri lainnya atau seperti contohnya industri tenun ini apakah relevan atau tidak begitu. Nah, memang kalau untuk industri batik itu sendiri mereka masih belum menyadari pentingnya brand. Sama halnya juga dengan industri tenun tradisional yang mereka pun belum terlalu sadar mengenai pentingnya brand itu sendiri seperti itu, Prof. Jadi menurut saya ini relevan begitu, Prof. Baik, terima kasih Promo. Saya kembalikan ke Prof. Basida. Baik, terima kasih Pak Bandur. Selanjutnya saya persilakan Dr. Sri Bramantoro Abdinegoro selaku penguji 3 untuk mengajukan pertanyaan dan sekaligus sanggahan. Silakan Pak Bram. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama selamat dulu Pak Willy. Makasih Pak. Berdiri di situ susah loh. Oke, yang pertama tentu kalau mungkin ada ya beberapa jurnal yang belum sampai ke Bapak, salah satunya saya yang reviewer. Tapi karena saya nggak boleh, karena Bapak murid DRM, jadi saya pindahin ke tempat lain. Baik. Oke Pak Willy, ini menarik ya, saya cuma baca ringkasan disertasi dan disertasi Bapak. Sebetulnya ini topik menarik. Ya, pertanyaan Prof. Sasmoko sangat relevan sekali ya, karena larinya ke tradisional dan segala macamnya. Pertanyaan saya Pak Willy terkait dengan hasil riset Bapak ya. Bapak elaborasikan dengan hasilnya ya. Sekarang ini kan banyak sekali yang Prof. Kun tadi juga bilang produk-produk Cina yang mulai masuk ke kita. Malaysia tadi ya, banyak sekali ke kita ya. Nah dari hasil riset Bapak kira-kira Pak, apakah industri batik kita bisa bertahan? Ya. Kalau bertahan, apa yang bikin dia bisa bertahan? Kedua, kalau Bapak bilang enggak Pak, kita akan kalah. Gitu. Kalau gitu, apa kita tutup buku saja industri batiknya atau seperti apa? Gimana Pak menurut Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak Bram. Yang mengenai pertanyaan pertama bahwa banyak produk China maupun Malaysia yang masuk ke Indonesia yang mengatasnamakan batik, begitu. Memang benar, banyak sekali batik printing dari yang saya temui juga dari produk Cina, dari Malaysia. Nah, hanya saja sebenarnya produk-produk mereka ini bukan produk batik yang asli, begitu. Karena sesuai dengan definisi batik dari UNESCO itu sendiri, maka batik yang dimaksud di sini adalah batik yang menggunakan malam panas yang kemudian digambar oleh seseorang seperti itu, yang artinya menggunakan batik tulis atau batik cap seperti itu. Nah, sementara produk-produk Malaysia atau produk-produk China ini lebih ke arah tiruan bermotif batik seperti itu. Nah, jadi ketika customer sendiri mereka mengerti mengenai batik ini sendiri, oh ternyata itu bukan batik, itu hanya tiruan batik. Jadi tekstil bermotif batik seperti itu. Nah, sementara untuk batik itu sendiri itu penuh makna sebenarnya, dan inilah yang menjadi suatu kekhasan di industri batik yang seperti yang saya sampaikan bahwa walaupun saya mengangkat mengenai ambidextrity firm marketing performance, bahwa perusahaan batik ini harus bisa meninggalkan cara-cara lama,
Tapi cara lama yang saya maksudkan adalah mereka tidak bisa hanya menjual batiknya secara di toko online, toko offline saja, tapi mereka juga harus mulai masuk ke ranah-ranah seperti channel penjualan online. Kemudian mereka mulai ada yang digalakan juga oleh BBKB, yaitu bahwa untuk teknik pemanasan lilin atau waxnya sendiri itu ada cara yang lebih cepat, begitu udah menggunakan teknologi dengan temperatur tertentu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikejar. Hanya saja untuk nilai-nilai ketradisionalannya inilah yang merupakan cara atau peluang lama yang memang harus digenggam oleh industri batik ini dan jangan dilepaskan karena ini merupakan suatu kekhasan di industri batik. Demikian. Jadi masih bisa bertahan ya Pak? Ya, betul. Oke. Pak Willy, saya membaca model hasil penelitian itu ya, dan saya mencoba mereka-reka pikirannya Pak Willy. Yang pertama, ketika Bapak di paling kanan depannya adalah marketing performance, kan Pak Willy punya harapan bahwa karena kalau marketing performanya tinggi pasti perusahaannya akan naik ya. Oke. Ya. Nah, dari riset Bapak itu kira-kira kalau gitu saya akan fokus ke marketing performance-nya ya supaya bagus. Baik. Dari riset Bapak mana yang paling berpengaruh sama marketing performance, Pak? Oke. Untuk yang paling berpengaruh dari marketing performance-nya ini. Ya, kan kelihatannya variabel itu. Oh, baik. Ada berapa variabel itu yang paling berpengaruh? Oke, dari variabel yang paling berpengaruh ini adalah dari segi market orientation-nya. Ini paling berpengaruh untuk meningkatkan ambidexterity for marketing performance dan juga untuk customer engagement. Ini juga dua hal yang sangat penting untuk bisa meningkatkan kinerja marketing yang ambidexterity. P-value-nya yang tinggi mana, Pak? Maaf, Pak? P-value. P-value. Nah, itu lihat, itu adalah Baik. paling berpengaruh. Di sini tidak ditampilkan, hanya saja untuk di naskah sendiri, sebentar. Di presentasi ada tuh kalau nggak salah Pak, halaman berapa ya? Sebelum ini Pak, hasil uji hipotesis itu coba kelihatan. Sebelum gambar ini. Ya, itu. Oh, ini, okay. Lagi-lagi yang tadi. Sebentar. Yang tabel tadi Pak. Tabel. Sebelum tadi gambar terakhir. Nah, T-value paling tinggi mana Pak? Okay. Tadi Bapak bilang ya, AMP itu dipengaruhi 3 loh Pak, bukan 2 loh. Karena yang Arab, coba gambar model tadi ya, yang panahnya ke AMP itu siapa aja Pak? Untuk yang panah ke AMP ini semuanya diteliti juga Pak. Jadi brand importance, market orientation. Yang ke AMP yang diterima. Oh, yang diterima. Kita pikirin dulu sebentar. Oke. Yang diterima customer engagement, market orientation, dan teknologi adoption. Mana yang paling tinggi dari situ? Oke, dari Lihat T-value-nya. Kalau nggak salah CE ke AMP ya Pak? ya betul. Customer engagement ke AMP, ya betul. Engagement ke performa. Apa artinya? Artinya kalau mau marketingnya bagus, you harus deketin customer. Customer, ya. Customer itu dipengaruhi oleh 3 kalau nggak salah. Bapak lihat gambar modelnya lagi. Yang model hasil. Nah, ya kan? Customer engagement dipengaruhi 3 lagi. Ya. Brand, Market orientation, dan social entrepreneurial. Mana yang paling tinggi dari 3 itu? Social entrepreneurial Yes. orientation. Jadi sebetulnya Bapak tadi pertanyaan Prof. Sas, Ya. Pak Asnan atau Pak Bantur itu terjawab di situ. Iya kan? Ternyata menjual batik itu yang pertama customer engagement. Jadi Bapak harus cerita ya tadi ya, batiknya ini banyak filosofinya, desainnya segala macam, betul ya? Ya. Kemudian lari ke orientation tadi ya, sosial, maka sosial yang dikuatin.
Jadi saya bisa nyangkal tadi Bapak bilang brand brand Importance. itu perlu juga, nggak perlu Pak. Mau batik keris, batik dan hari bukan itu sebetulnya. Nggak penting. Yang penting adalah bagaimana customer engagement kan. Ya, Hasil riset customer Bapak bilang begitu loh. Ya. Ya, jadi kita harus deketinnya ke customer engagement. Jadi bagaimana perusahaan itu ke situ, ya, ke engage ke customer. Entah itu banyak caranya itu marketing ya. Ya. Pasti banyak caranya. Salah satunya itu ya Pak. Baik. Nah, mohon nanti dimasukkan ke dalam diskusi Bapak nanti di Naskah. Baik. di itunya ya. Baik, makasih. Yang kedua tadi yang seperti Pak Asnan tanya karena sangat umum ya. Teknologi, adoption teknologi di sini maksudnya adalah adoption teknologi atau adoption marketing teknologi. Tidak hanya marketingnya saja, tapi memang dijelaskan di sini bahwa ada beberapa teknologi di pembuatan batiknya, tapi bukan untuk menggambar batiknya, lebih ke arah untuk malam panasnya seperti itu. Nah, ini memang sedang dikembangkan juga oleh BBKB juga. Begitu. Jadi untuk yang kompornya seperti itu dan untuk mempertahankan suhu dan lain sebagainya. Ya, kira-kira itu ya Pak. Sebetulnya udah terjawab kalau Bapak ngikutin alur riset penelitian Bapak sebenarnya. Baik. Ya, jadi sekali lagi saya sangkal ya. Benar ya? Benar nggak saya Ya, bilang betul. kalau brand itu identifikasi nggak penting jadinya. Bukan nggak penting. Ya nggak ada gunanya kalau customernya nggak Engage. engage. Ya. Gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, tolong Ya. itu dimasukkan dalam diskusi tadi. Ya. Baik. Karena tadi yang dicari dengan sosialnya segala macamnya itu menarik karenanya. Jadi cara penjualannya pun beda. Bahwa sekarang Bapak bilang enggak, karena riset di deskripsi juga bilang ya, marketingnya apakah Anda pakai ini baru enggak, semuanya enggak. Usulan boleh, artinya tolong dong pakai teknologi channel yang baru gitu ya. Itu Ya. usulan. Ya. Baik. Itu sih Pak ya, jadi dari saya agak ke situ larinya sebenarnya karena sebetulnya bagus riset Bapak ini. Sebentar Pak, ada satu lagi. Baik. Atau mau 5 lagi ya Pak? Satu aja lagi ya Pak. Oke, nanti dalam saran ya Pak dimasukkan lagi saran, karena Bapak ngomongin tentang perusahaan. Ya, padahal yang Pak Hasan bilang enggak, ini sebenarnya bukan perusahaan itu yang jumlahnya banyak. Tapi ini adalah orang-orang pembatik tradisional yang mungkin karena UMKM ya, mungkin karyawannya cuma 10, ya 15, seperti itu ya. Nah, itu makanya saya minta saran Bapak untuk dia khusus ya. Jangan ngomong perusahaan, karena kalau bilang perusahaan, sepertinya saran Bapak untuk perusahaan gede semacam batik Benar Hadi, batik keris, itu kan gede semua perusahaannya. Tapi ini kan bukan ya, karena konteksnya Bapak kan lebih ke UMKM-nya. Jadi ke personal saya punya karyawan 5, nah, dengan membaca itu sebetulnya saya jadi senang nih, oh ya kalau gitu saya harus deket sama customer. Ya. Mereknya Bram Batik ya nomor 2 lah kira-kira. Tapi bahwa saya melayani pelanggan customer dengan baik, mungkin diajarin cara batik, mungkin diceritain filosofinya, mungkin diceritakan tentang batik-batik Cirebon kan beda sama ini batik, itu lebih engage jadinya. Baik. Nah, itulah yang naikin nanti performance marketingnya. Performance marketingnya naik, pasti usahanya naik. Kira-kira gitu ya Pak? Baik, baik. Tolong dimasukin. Terima kasih. Demikian Pak Prof. Hamsal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bram. Selanjutnya saya selaku ketua sidang ya, Baik. Saudara Promovendus untuk mengajukan pertanyaan dan masukan ya. Ini jamnya masih lama ini. Ya, tadinya saya mau 10 pertanyaan tapi sudah diambil Prof. Sa, sudah diambil Pak Asnan, Bu Pantri ya, sama Pak Bram. Jadi mungkin hanya tinggal 3 atau 4 ya. 3 pertanyaan tapi 1 saran ya, gitu ya. Baik. Jadi selamat dulu ya. Terima kasih Prof. Ini kalau bus itu akap nih Bapak ini. Tahu bus ya, akap ya, antar kota, antar provinsi ya. Tapi kalau ini antar kota, antar pemerintahan gitu ya. Bandung, Jakarta, terus ke Kanada ya, Vancouver ya. Ya, Vancouver Prof. Iya, saya pernah ke sana dingin, -5 ini ya. Luar biasa, Kanada. Baik, saya pertanyaan dulu. Kenapa memilih batik
Pak Willy, ya, urgensinya apa ya? Jarang loh yang di daerah itu meneliti batik, kebanyakan tuh melitinya startup, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional, perbankan banyak. Kenapa Anda memilih batik? Ya. Alasannya apa? Urgensinya apa? Ya, pertama memang lebih ke arah kecintaan saya terhadap produk batik juga, Prof. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu memang saya lihat di industri batik itu sendiri, khususnya pada saat pandemik berlangsung, yang memang itu sampai masuk juga ke berita dari Pak Komar, begitu dari Ketua Asosiasi menyampaikan bahwa banyak sekali industri, maksudnya pelaku usaha di industri batik itu yang sampai gulung tikar dan lain sebagainya. Dan saat itulah ketika saya melakukan penelitian ini yang menjadi suatu hal yang sangat menarik karena saya cinta batik, tapi kok sayang banyak pelaku usaha batik yang sampai gulung tikar. Nah, apa yang bisa saya lakukan, sumbangsi saya, apalagi saat ini saya sedang masuk ke S3 begitu untuk berkuliah di BINUS juga, apa yang bisa saya berikan kepada industri batik, seperti itu sih, Prof. Baik, saya sambung ya. Ya, baik. Jadi kalau begitu Pak Willy untuk bisa membantu perusahaan atau pengrajin batik gitu ya, termasuk yang tradisional gitu. 3 hal yang perlu dilakukan apa? Dari hasil penelitian Bapak itu apa 3 hal? Okay. 1 apa, 2 apa, 3 apa? Dari hasil riset ya, tadi sebenarnya sudah didiskusikan sebelumnya, saya ingin penegasan aja. Baik. 3 hal untuk membantu pengusaha batik supaya tadi itu dia bisa lebih maju, syukur-syukur makin mengglobal gitu ya, mendunia ya. Ya, Baik. silakan. Baik, yang pertama memang ada hal yang harus dipertahankan yang sudah bagus di industri batik, yaitu bahwa suasana keakraban, kekeluargaan di industri batik itu sendiri. Kenapa? Karena hal ini yang juga bisa kita ambil menjadi customer engagement, ketika mereka itu akrab dengan customernya, ketika mereka itu tahu apa yang customernya inginkan, seperti itu. Nah, itu akan lebih membantu mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya juga, untuk kinerja pemasaran. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua sendiri adalah mencoba untuk mengeksplorasi dalam arti ambidexterity for marketing performance-nya tadi. Jadi tidak hanya cara-cara lama saja yang dilakukan, tapi pengusaha batik itu harus bisa juga masuk ke cara-cara baru, mulai dari penyesuaian model misalkan, ataupun juga dengan mulai masuk ke sosial media dan lain sebagainya untuk memperluas channel penjualannya mereka. Kemudian untuk yang ketiga sendiri itu dari segi industri Ya, saran yang ketiga. ya. Tadi kan sudah 2, 1 lagi. Ya. Kemudian untuk pengusaha batik itu juga agar bisa engage juga dengan customernya, mereka juga dapat memberlakukan sistem membership juga, misalkan yang sudah dilakukan juga dengan berbagai seperti contohnya itu ada dari Batik Kris dan lain sebagainya, mereka sudah mulai masuk ke segi membership seperti itu supaya mereka juga bisa mempermudah untuk kontak dengan customer, mulai memasarkan produk-produknya dan lain sebagainya, seperti itu, Prof. Baik, yang terakhir ya pertanyaannya. Baik. Kalau dikaitkan dengan ambidexterity dan supaya batik ini bisa dikenal di seluruh dunia, mengglobal gitu ya. Ya. Kira-kira saran ambidexnya apa? Bukan hanya kinerja ya, tapi ambidex dalam hal lain ya, supaya bisa menjadi kelas dunia atau mengglobal gitu ya, naik kelas lah istilahnya. Gimana Pak? Baik, Prof. Untuk bisa mengglobal itu sendiri berarti kita butuh juga untuk memasarkan produk batik ini sampai di telinga atau di matanya orang di luar negeri juga. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan itu adalah dengan mengadopsi channel-channel penjualan, begitu, sehingga misalkan channel penjualan online atau kerjasama juga dengan pihak-pihak di luar negeri, seperti contohnya yang di Vancouver juga ada pengusaha batik yang mereka memang kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang ditempatkan di sana atau kedutaan besar di sana untuk
memamerkan produk batik di event-event besar di luar negeri juga. Seperti itu sih, Prof. Ya, jadi pameran, exhibition ya, Ya, betul, Prof. show dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir adalah saran saja ya. Ya, Prof. Kalau dikaitkan, ini mungkin di luar konteks penelitian, tapi mungkin ada baiknya juga disinggung ya. Baik. Batik ini ramah lingkungan nggak sebenarnya? Industri atau hasil produksi batik itu sebenarnya ramah lingkungan atau prosesnya ya? Baik. Untuk limbahnya sendiri begitu ya, Ya, Prof? limbah, misalnya kita fokus limbahnya. Eh, Karena kan ada zat pewarna, kadang-kadang betul. gimana? Sejujurnya kalau boleh jujur saya tidak cek ke sana ketika saya kunjungan industri, Prof. Mohon maaf untuk itu. Mungkin nanti dari pelaku industri mungkin bisa menjawab lebih baik mengenai itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin dikaitkan dengan tren sekarang atau yang jadi isu adalah ESG ya, terutama baik. kelestarian lingkungan ya. Produk aman. Limbah ya. Baik. Terima kasih Saudara Promovenda atas respon dan jawabannya. Pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor dan tim uji sudah selesai direspon, dijawab dengan sangat baik. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk menentukan hasil penilaian. Sidang saya skor selama 10 menit. Tim promotor dan tim penguji akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program Doctor of Research and Management atas nama Saudara Willy akan dilanjutkan kembali. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tim promotor dan tim penguji serta hadirin yang sangat saya hormati, sidang saya buka kembali. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruangan sidang. Saudara Promovendus, kami telah mempelajari disertasi saudara, nilai mata kuliah, ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup, serta memperhatikan jawaban dan argumen saudara, maka kami memutuskan saudara Willy Zendrich dinyatakan lulus program Doctor of Research in Management Universitas Bina Nusantara, peminatan strategi and growth dengan nilai huruf A. Dan dengan memperhatikan pencapaian semua nilai mata kuliah, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dr. Willy Zendrich, saya yang pertama kali menyebut Promovendus doktor ya,
Anda merupakan doktor ini kalau keliru ujian ulang nih ya, berapa? 201 ya, benar. Dari program Doctor of Research in Management Universitas Bina Nusantara. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Willy Zendri atas gelar yang saudara peroleh. Saudara diberikan waktu maksimal 1 bulan untuk melakukan proses perbaikan berdasarkan lembar masukan dari tim promotor dan tim penguji ya. Kalau bisa jangan kembali dulu ya, fokus dulu perbaikan, nanti bertemu dengan tim promotor ya, untuk bisa supaya fokus dan juga persyaratan bisa dipenuhi ya. Selanjutnya saya persilakan promotor untuk menyampaikan pesan dan harapan bagi dokter baru. Silakan Prof. Sas. Terima kasih Pak Sidang. Ini benar-benar loh ya. Pulang kapan? Sama. Nggak harus beres dulu katanya. Iya, Bang. Ya. Dan istri masih betah di Indonesia. Makin lama makin seneng ya Bapak Ibu ya. Oke. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi Dr. Willy Sendrik. Nanti ijazahnya Willy Sendrik atau Willy ini? Oh, Willy Sendrik, oke. Kami merasa gembira ya, sudah direncanakan lulus dokter hari ini dengan nilainya A kok sangat memuaskan ya, karena rally panjang waktunya ya, rally panjang. Karena setia dengan BINUS sama promotor, terutama Bupati. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya, sebatas kemampuan kami percaya saudara telah bersungguh-sungguh menyelesaikan studi. Ya. Keberhasilan saudara hari ini tuh keberhasilan dari kesungguhan dan ketekunan Pak Willy. Ya. Kami bangga jadikan peristiwa ini sebagai sejarah terpenting dalam hidup saudara. Bukan saja dikenang, tapi dijadikan titik tolak keberhasilan berikutnya. Kami ucapkan selamat kepada Pak Willy, Dr. Willy, kepada istri, ya, kepada ibu, bapak, orang tua, mertua juga, saudara, keluarga besar yang hadir. Ya. Berakhir sudah kami membimbing saudara setelah sekian lama, saudara melewati waktu penyelesaian studi dengan sebaik-baiknya. Kami berharap saudara tetap menjalin silaturahmi dengan kami dan alma mater BINUS. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sas. Saya memberikan tanda kelulusan dulu ya. Baik. Baik, Dr. Willy Zendri, saya persilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin yang saya sangat hormati, sebagai tradisi di DRM, BINUS University, setiap ada promosi sidang ujian terbuka, kami selalu mengundang narasumber, ahli, untuk menyampaikan pandangan dan juga komentar atas hasil riset yang dilakukan oleh
Promovendus ya. Untuk itu saya persilakan atau kami mengundang Ibu Dr. Insinyur Indra Cahyani, SS MLA MMSI selaku narasumber ahli untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus pandangan singkatnya. Dipersilakan Bu. Selamat sore untuk ketua penguji dan timnya, dan juga promotor dan timnya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin apakah pendapat ini sama dengan yang diteliti atau tidak, mudah-mudahan sama, dan mungkin ada perbedaan sedikit, karena mungkin saya pelaku dan Willy adalah penelitinya. Saya akan memulai dengan piagam yang diberikan oleh UNESCO mengenai batik Indonesia merupakan batik warisan budaya tak benda. Sebetulnya apa sih yang diakui oleh UNESCO tentang batik kita? Yaitu karena batik seperti tadi Saudara Willy sampaikan harus dibuat dirintangi dengan malam panas. Kalau tidak dengan malam panas, kita tidak sebut batik. Nah, kalau kita melihat sejarah, pada abad ke-9 ditemukan patung Ganesha atau arca Ganesha di Candi Banon di Jawa Tengah. Pada dengkulnya itu ada motif yang ditengarai kemudian menjadi motif batik. Proses membuat batik tulis seperti tadi disampaikan oleh Saudara Willy adalah dengan dicanting kedua sisinya, itu yang benar atau yang bagus, kemudian diwarnai dengan dicelup, dan kemudian dilorot. Jadilah batik. Batik lainnya adalah batik cap, ini masih memakai malam panas, kemudian juga celup warna, dan dilorot. Ini adalah batik kombinasi. Nah, di dalam batik kombinasi ini adalah dicap dulu, kemudian ditulis. Yang tadi Saudara Willy katakan bahwa untuk pewarnaan yang kecil-kecil itu yang memakai yang disebut Saudara Willy dengan sistem lukis. Tapi kalau di pembatikan kami menyebutnya sistem colet. Nah, kalau bertemu seperti ini adalah batik, tapi maaf, ini bukan batik karena dilakukan secara tradisional dengan cara disablon, langsung warna, jadi tidak pakai malam panas. Ini juga dengan printing machine supaya lebih cepat. Jadi batik printing sebetulnya itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik ini juga bukan batik. Jadi kalau di toko bertemu dengan kain yang gulungan, kemudian yang menjual itu mengatakan ini batik, jangan percaya. Karena yang gulung-gulung seperti ini tidak mungkin pemain atau pembatik membuat batik sepanjang 137 meter. Satu piece itu 137 meter. Jadi kondisi pembatikan di Indonesia memang sudah makin berkurang. Ya, walaupun yang tumbuh juga ada. Jadi tidak ada regenerasi karena generasi penerus itu lebih suka bekerja di pabrik, di industri rokok, di mall, sesuatu yang istilahnya bergengsi. Kemudian upah kerja juga jauh dari UMR, upah kerja itu sangat penting. Kemudian kondisi ekonomi secara global sekarang jadi kurangnya daya beli dan terutama kurangnya literasi batik, termasuk untuk pengrajin, untuk staf di toko, atau untuk staf di pameran. Selain itu juga tidak ada, saya katakan tidak ada, walaupun mungkin ada bantuan dari pemerintah, tapi saya lebih mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintah. Prospek usaha pelestarian budaya, khususnya di batik, peluang selalu ada dengan sistem upah yang baru tentunya, yang lebih menghargai tenaga dan karya seni. Juga branding dan rebranding, tadi dikatakan perlu tidaknya memakai merek. Kalau sekarang memang tidak dirasakan perlu, tetapi kok berapa tahun lagi itu menjadi barang mahal. Kalau dia ada tanda bahwa dia itu mereknya siapa atau buatannya siapa.
Cara pemasaran yang lebih edukatif, tidak berbohong, kalau tulis ya bilang tulis, kalau cap bilang cap, kalau printing ya bilang printing. Cara pemasaran sesuai dengan tren atau tren teknologi via media sosial yang harus makin digencarkan. Tadi hubungan dengan customer itu sangat perlu, karena ini penting dan selalu harus diupdate. Jadi seperti saya lebih sering memperoleh setiap minggu kiriman foto-foto baru dari produk-produk, para pengrajin. Kemudian literasi untuk batik harus selalu dilakukan dan diharapkan ada pengusaha-pengusaha baru seperti Willy. Kalau Willy nanti buka di Kanada, saya siap jadi suppliernya. Langsung aja saya tembak begitu ya. Nah ini upaya saya untuk literasi batik, yaitu memperkenalkan kepada siapa saja yang berminat mengenai batik untuk memberitahu bahwa batik itu dulu itu ada filosofinya loh. Jadi tidak sekedar dibuat, juga mereka dulu membuatnya dengan puasa, dengan harapan yang memakai nantinya memperoleh berkahnya. Ini upaya meliterasi batik diantaranya adalah bagaimana cara membatik dari mulai dia mencanting, kemudian melorot, dan kemudian di, diangin-anginkan. Sebetulnya tidak boleh dijemur, tapi diangin-anginkan. Ini salah satu contoh eh, mungkin brand yang dimaksud tadi tidak brand ditempeli merek, tetapi di kainnya itu diberi tulisan siapa pembatiknya atau dari pembatikan mana. Ini dimulai 1925, sekarang generasi ketiga dan hampir tutup karena tidak ada penerusnya. Kalau Bapak Ibu mau mesan ke Uisucun generasi ketiga ini harus mengantri 5 tahun dan harga batiknya di atas 30 juta, Pak. Sekitar ya 50 juta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menunjang apa yang sudah diteliti oleh Willy. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Ibu Dr. Insinyur Indra Cahyani SSM LAM MSI untuk berdiri di depan podium dan menerima plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Indra Cahyani atas sambutan dan juga penjelasannya ya, bagaimana batik itu perlu dilestarikan dan juga ini bisa membawa nama baik bangsa di dunia ya. Terima kasih sekali lagi Ibu, sehat-sehat. Selanjutnya saya persilakan Dr. Willy Dendri untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur, kebahagiaan berkenan dengan telah selesainya studi saudara dalam program Doctor of Research in Management Universitas Bina Nusantara. 5 menit cukup ya? Baik. Ya. Singkat saja ya. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Tuhanlah yang menjadikan saya mampu berdiri di sini. Kemudian saya juga berterima kasih untuk tim promotor, khususnya Prof. Sasmoko sebagai promotor. Terima kasih untuk strateginya Monef, Prof. Jadi setiap minggu ya, Prof, Monef seperti itu. Jadi saya harus memberikan sesuatu juga dan lain sebagainya. Terima kasih untuk strateginya. Kemudian untuk Bu Pantri juga terima kasih Bu Pantri sudah membimbing semua keluh kesah saya juga, Ibu tahu begitu. Terima kasih Bu untuk Prof. Ongkos yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini tapi mengikuti di kota lain. Terima kasih Prof. Ongkos untuk bantuannya walaupun sebagai wakil rektor tapi masih berkenan untuk terus membantu saya juga. Terima kasih Prof. Kemudian untuk ketua sidang, untuk ketua tim penguji saat sidang, Prof. Hamsal, terima kasih Prof. untuk masukan-masukannya, untuk inputnya. Demikian juga untuk
Pak Agustinus Bandur, untuk Pak Bram, dan juga Pak Asnan. Terima kasih sekali untuk semua masukannya yang berharga. Kemudian saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Indra. Kalau Bu Indra ingat juga dari awal pertama kali ketika saya ada eh, penelitian mengenai batik ini, saya sempat hubungi Ibu juga, kemudian Ibu yang menjelaskan mengenai batik itu, sehingga saya yang tadinya tanda kutip awam di industri batik, eh, tapi Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah membimbing saya. Terima kasih sekali Bu Indra. Untuk keluarga besar saya, untuk papa, mama, AI, almarhumah Ai Yayan juga, terima kasih semua. Untuk tentunya istri saya dan juga Valerie, anak saya, terima kasih untuk bantuannya semua. Untuk Papa Wim, untuk Mama Meli, untuk Cisyaran, untuk Kevin, Albert, Fiona, semua terima kasih untuk bantuannya. Untuk Cikatrin juga, untuk tim Anduk, terima kasih Bu Arvina, ketua yang luar biasa, COO kita luar biasa, sudah membantu saya banyak sekali. Untuk Pak Danang, Pak Andi, dan keluarga semua, terima kasih untuk bantuannya. Ini orang-orang yang luar biasa, walaupun kami kenal pada saat COVID, tidak sering ketemu, tapi mereka selalu senantiasa membantu saya juga, begitu saya paling kecil di sana, Dede di sana, tapi makasih sekali sudah dibantu oleh kakak-kakak semua sekalian. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada keluarga besar Dr. Willy Zandrich ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai bisa menjadi sumbangsih dan juga berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara ya. Baik. Atas nama seluruh pimpinan dan Yayasan Universitas Bina Nusantara dan pengelola serta dosen DRF, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Willy Zandrich atas gelar yang saudara peroleh sore ini ya. Terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada tim promotor yang diketuai oleh Prof. Sas, terima kasih, dan juga tim penguji yang hadir pada saat ini. Dengan mengucap syukur sekali lagi dan juga menyatakan bahwa ujian telah selesai dilakukan, maka ujian promosi pada sore ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Ya, Saudara Willy, silakan berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dan berfoto bersama. Kami silakan Dr. Willy dan juga tim promotor serta Dewan Penguji untuk berfoto bersama di depan podium. Tetap berada di depan, kami mohon kami undang Ibu Dr. Indra Cahyani untuk berdiri dan juga bergabung bersama tim promotor dan tim penguji untuk berfoto bersama. Silakan bergabung keluarga inti dari Dr. Willy untuk berfoto bersama di depan. Bersih bersama tim penguji dan tim promotor.
Kami persilakan hadirin untuk mengucapkan selamat kepada Dr. Willy dan juga keluarga. Baik, terima kasih. Silakan hadirin untuk menyampaikan selamat pada Dr. Willy. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baik, dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dalam acara ujian promosi doktor program DRM telah selesai. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.